Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengimani pujian ini Tuhan, bahwa karena salib-Mu kami hidup. Dulu memang kami mati dalam dosa kami, tapi karena salib-Mu, pengorbanan-Mu, cinta-Mu yang besar di atas kayu salib, Engkau menebus hidup kami dan membuat kami hidup baru di dalam Tuhan. Karena salib-Mu juga kami menang Tuhan terhadap setiap dosa dan kelemahan kami. Roh-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk kami tetap hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Untuk kami tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau setiap hari dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang menuntun kami untuk kami terus bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa hati Tuhan disenangkan ketika kami memuji menyembah Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami, kuatkan dan teguhkan iman kami semuanya, dan buatlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang ada dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Gimana kabarnya, semua baik? Luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Yes. Amin. Kita bisa menjalani sepanjang minggu ini semua karena anugerah Tuhan. Memang di masa pandemi ini memang banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi, baik dalam ekonomi maupun dalam hal sehari-hari dalam kehidupan kita. Mobilitas kita dibatasi, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap baik dalam segala keadaan. Amin. Nah, bulan ini, bulan Juni ini kita akan membahas tentang berdoa, tentang doa. Nah, minggu lalu kita belajar tentang pray and be alone with God. Kita berdoa dan sendiri dengan Tuhan. Nah, kita perlu dan penting sekali untuk kita menyiapkan waktu kita, untuk kita saat teduh berdua bersama dengan Tuhan, menikmati Tuhan dalam doa kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang the lack of prayer, kurang berdoa. Nah, kurang berdoa. Mari kita buka dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ini adalah khotbah Yesus di bukit, dan ini adalah khotbah pertama di mana Yesus tampil di dalam publik, dan dia berkhotbah di atas bukit. Nah, Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita tahu meminta, yaitu dinyatakan di dalam doa. Nah, doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Kita sebagai orang percaya setiap hari kita bergantung kepada Tuhan. Karena memang Tuhanlah yang memberi berkat buat kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Kita bisa hidup tanpa uang. Yes, kita bisa hidup tanpa uang. Tapi kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bayangkan, nafas itu dari Tuhan. Bayangkan jika Tuhan tidak memberikan nafas kepada kita, apa jadinya? Kita akan mati. Dalam beberapa menit saja kita tidak bernafas, kita akan mati. Karena itu kita perlu bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan berkat kepada kita. Nah, karena itu doa begitu penting bagi kita sebagai orang percaya.
Yesus pun mengajarkan kita berdoa dan menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Mintalah kepada Tuhan. Carilah dan ketoklah. Tuhan adalah Bapa yang baik bagi kita anak-anaknya. Bapa di sorga bertanggung jawab atas hidup kita anak-anaknya. Dikatakan bahwa Bapa manakah yang memberikan batu jika kita sebagai anak Tuhan kita meminta roti, atau memberikan ular kalau kita meminta ikan. Bapa di sorga adalah Bapa yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Karena yang pertama, kita terbatas. Kita tidak tahu masa depan. Sedangkan Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan Dia yang akhir. Dia tahu masa depan kehidupan kita, bahkan Dia tahu akhir hidup kita. Kita terbatas, kita tidak tahu yang terjadi hari esok aja kita tidak tahu. Yang terjadi hari ini aja, entar siang, entar sore, entar malam, kita tidak tahu. Karena itu kita sebagai manusia yang terbatas, kita meminta pimpinan Tuhan, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu kita perlu berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, menunjukkan bahwa memang kita bergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita akan lemah. Kita rentan untuk putus asa dan mudah hancur. Dengan berdoa di saat kita lemah, Tuhan memberikan kita kekuatan. Karena itu pada saat kita berdoa, pada saat Tuhan saya sedang lemah, Tuhan saya sedang mengalami pergumulan yang berat, Tuhan saya sedang susah hati, saya sedang bergumul Tuhan. Nah di situ pada saat kita berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Makanya Paulus mengatakan justru ketika aku lemah, aku kuat. Karena Roh Kudus yang menguatkan kehidupan kita. Ketika kita berdoa, kita menerima kekuatan dari Tuhan. Sebab siapakah kita di saat kita lemah yang menguatkan kita? Kita curhat kepada orang, 80% orang tidak peduli. Dan 20% justru orang akan bergembira kita punya masalah itu. Bayangkan, hanya Tuhan tempat kita untuk kita bergantung pada saat kita mengalami pergumulan. Yang ketiga, kita perlu pimpinan Tuhan, terutama dalam setiap keputusan-keputusan yang harus kita ambil dalam hidup kita. Keputusan-keputusan yang penting. Nah kita pada saat kita berdoa, kita meminta hikmat Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya pilih? Apa yang harus saya putuskan dalam hidup saya? Nah, kalau kita sungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan yang akan menuntun kita untuk kita bisa mengambil keputusan yang benar dalam kehidupan kita. Yang keempat, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Kita ada di dalam dunia bukan karena kebetulan, bukan karena accident, bukan karena ya udahlah, karena memang orang tua kita yang merencanakannya lalu akhirnya kita ada. Bukan. Kita ada supaya kita bisa menggenapi kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Untuk bisa menggenapi rencana Tuhan, kita harus mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Kita ada untuk menggenapi apa yang menjadi planningnya Tuhan, bukan planningnya kita, bukan untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Tuhan meminta kita berdoa, lalu percaya bahwa permintaan kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena itu kita perlu berdoa dengan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Nah, pada saat kita mengalami pergumulan, ketika kita berdoa, doa melenyapkan ketakutan. Dengan berdoa kita percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. You are not alone. When you pray, you will realize that you are not alone. Ketika kita berdoa, kita sadar bahwa kita gak pernah sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang menguatkan kehidupan kita. Karena itu jangan kita khawatir. Dikatakan bahwa nyatakan keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kita khawatir seringkali tentang masa depan karena memang kita tidak tahu masa depan. Tapi firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan dengan
keluh kesah, bukan dengan ngomel, bukan dengan ngegerutu, bukan dengan bersungut-sungut, tapi dengan ucapan syukur. Tapi perlu diperhatikan, jika kita kurang berdoa, kita akan cenderung mengandalkan kekuatan kita sendiri. Perhatikan, ketika kita kurang berdoa, the lack of prayer, ketika kita kurang berdoa, kita akan cenderung apa? Mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu yang pertama. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Yang kedua, terkutuklah yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang ketiga, terkutuklah yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi ada tiga kata terkutuk di situ. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir, perhatikan, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, perhatikan bahwa terkutuk kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi ketika kita tidak berdoa, kurang berdoa, maka kecenderungannya adalah kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita akan mengandalkan pikiran kita sendiri. Kita akan cari solusi sendiri, yang akhirnya malah hancur hidup kita. Bukankah dengan kekuatan kita sendiri kita coba untuk mengatasi masalah, justru malah masalah makin bertambah rumit, malah makin bertambah parah, malah kita makin stres, malah makin kita akan depresi. Perhatikan ada kata terkutuklah. Jadi bukan hanya mengandalkan manusia kita terkutuk, tapi mengandalkan kekuatan sendiri pun kita terkutuk. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Karena itu kita perlu untuk kita berdoa. Dengan berdoa kita bisa mengandalkan Tuhan. Bayangkan kalau kita melayani Tuhan tanpa doa. Akibatnya kita bisa melayani, hanya sekedar liturgi belaka. Tetapi roh kita akan menjadi kering dan rohani kita akan mati. Kita melayani bukan hanya skill saja, bukan hanya kemampuan kita saja, tetapi biarlah roh kita terhubung dengan sumber, yaitu Tuhan sendiri. Dengan kita berdoa, pikiran kita diselaraskan dengan pikirannya Tuhan. Karena doa bukanlah untuk mengubah Tuhan. Seringkali gereja mengajarkan konsep yang salah tentang doa. Banyak hamba Tuhan mengajarkan berdoalah sampai Tuhan tergerak hatinya, dan akhirnya Tuhan berubah untuk memberkati hidup kita dan menolong hidup kita. Nanti kita akan bahas. Tapi doa bukanlah untuk mengubah Tuhan sebenarnya. Tuhan tidak pernah berubah. Doa bukan untuk mengubah Tuhan, tetapi doa mengubah kita supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Coba kita renungkan baik-baik. Doa bukannya mengubah Tuhan. Doa bukannya untuk mengubah Tuhan dengan kita ngotot lalu akhirnya Tuhan berubah. Tidak. Tuhan tetap berdaulat untuk menjawab tidak dalam doa kita. Dia tetap Tuhan yang berdaulat. Doa bukan untuk mengubah Tuhan, seperti yang diajarkan oleh beberapa hamba Tuhan yang saya tahu. Tetapi doa untuk mengubah kita, pikiran kita, supaya kita ngerti kehendak Tuhan, supaya pikiran kita selaras dengan pikiran Tuhan, dan kita tahu pikirannya Tuhan. Lalu akhirnya kita sadar, oh maksudnya Tuhan seperti ini. Oh ternyata maksud saya ini salah ya. Kemauan saya ini salah ya. Ternyata kemauan Tuhan tuh seperti ini ya. Nah doa itu seperti itu. Mensinkronkan, mengubahkan kita supaya kita ngerti kehendak Tuhan. Jika kita kurang berdoa, kita akan mudah dikuasai oleh keinginan diri kita sendiri, dan akhirnya kita akan menjadi sombong.
Kita andalkan pikiran, kehebatan, kepintaran, pengalaman, dan kekuatan kita sendiri. Ini bahaya besar yang harus kita sadari. Alkitab juga mencatat doa yang panjang atau doa dengan kata-kata yang indah bukanlah patokan doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Doa yang dikabulkan Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencananya Tuhan. Selain itu, doa tersebut bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Mari kita belajar berdoa untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan meminta pimpinan Tuhan. Pada saat Yesus mau mengajar doa Bapa kami, dalam ayat yang Matius 6 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Matius 6 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yesus berkata, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Nah ini dia. Yesus bilang ini, janganlah kamu seperti mereka yang berdoanya bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Tuhan dengan mengaku, oh kalau kata-katanya indah, kata-katanya panjang, Tuhan pasti dengar. Tidak. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Bahkan ada satu kondisi tertentu di mana kita susah untuk kita berdoa, lalu akhirnya kita hanya bisa menangis saja kepada Tuhan. Kita tidak mengeluarkan kata-kata, tapi kita hanya nangis saja di hadapan Tuhan. Tuhan pun mengerti loh hati kita. Tuhan mengerti setiap tetesan air mata yang keluar. Tuhan mengerti keadaan hidup kita. Jika kita tahu doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita perlu tekun untuk kita berdoa. Nah, kalau kita tahu kehendak Tuhan buat hidup kita, ayo jangan berhenti untuk berdoa. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, bertekun. Nah, Yesus memberikan satu perumpamaan yang mungkin ini jarang dikhotbahkan. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Dalam Lukas 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dalam perumpamaan tentang hakim yang tidak benar, ada seorang janda yang terus saja ingin membela haknya kepada hakim tersebut. Lalu akhirnya hakim tersebut membela perkaranya. Perhatikan baik-baik. Bukan karena doa maka Tuhan berubah. Perhatikan. Bukan karena berdoa maka Tuhan bisa merubah. Tetapi konteks ayat itu adalah supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Untuk kita tidak pernah bosan untuk berdoa. Nah, jawaban doa sebenarnya ada 3 kan? Semua kita sudah tahu. Jawaban doa ada 3, yaitu iya, tidak, dan tunggu. Kalau ya, enak banget. Kita berdoa, Tuhan jawab, yes, wah kita senang. Tetapi untuk 2 jawaban yang terakhir, yaitu tidak dan tunggu, itu seringkali sulit untuk kita bisa mengerti. Kalau tidak, oh ya mungkin, ya sudah, bukan kehendak Tuhan lah. Tetapi perhatikan jawaban Tuhan, tunggu. Nah, perhatikan. Dengan jawaban tunggu, berarti Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita. Tuhan ingin lihat kesetiaan kita kepada Tuhan, ketekunan kita kepada Tuhan, dan kesabaran kita menantikan jawaban Tuhan. Nah, disitulah pada saat Tuhan menjawab tunggu, iman kita diuji. Apakah kita tetap tekun nggak kepada Tuhan? Atau kita, ya udahlah Tuhan nggak jawab lah, ya udahlah bosan lah, udahlah nggak usah berdoalah. Padahal jawaban Tuhan tunggu, sabar. Jawaban Tuhan untuk tunggu bukan berarti kita berpikir Tuhan berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Dari tidak menjadi iya. Nah, seringkali di jawaban Tuhan tunggu, lalu akhirnya Tuhan kasih, itu kan ada jeda waktu. Nah, bukan berarti Tuhan berubah dari tidak menjadi iya loh. Lalu akhirnya karena kita terus berdoa, lalu akhirnya Tuhan berubah dari tidak menjadi iya. Jawaban Tuhan tunggu memang terkesan lama.
Tetapi jawaban Tuhan tidak terlambat. Tuhan hanya ingin lihat iman kita dan kesungguhan hati kita. Sampai sejauh mana kita tetap bertekun dalam doa kita. Dalam rencana kita ke depan, kita pun harus mengandalkan Tuhan. Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita perlu hati-hati, kita perlu waspada dengan sikap memegahkan diri dalam kecongkakan. Jangan anggap diri hebat dengan semua rencana-rencana hebat, dengan kepintaran kita. Karena kita pintar, kita bisa planning untuk masa depan kita. Memang planning itu baik, tetapi jangan anggap diri hebat dengan planning kita. Tanpa Tuhan, semua rencana kita akan sia-sia. Dikatakan bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Apa arti hidupmu? Hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hei, umur hidup kita, Alkitab katakan 70 paling kuat 80 tahun. Berapa usia kita sekarang? Tentunya kita akan mendekati kematian kita, bukan? Belum tentu 70. Banyak orang yang 50 udah game over. Ada yang umur 25 udah meninggalkan dunia ini. Karena kita tidak tahu tentang masa depan, hidup kita. Tapi apa arti hidup kita? Apa yang kita isi dalam hidup kita yang singkat ini? Jangan anggap diri hebat dengan semua rencana-rencana hebat yang sudah kita buat. Tanpa Tuhan, semua rencana kita sia-sia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Amsal juga mengingatkan dalam Amsal 27 ayat yang pertama. Ini adalah ayat yang terakhir. Amsal 27 ayat yang pertama. Janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita manusia terbatas kan? Kita nggak tahu hari esok kan? Jadi jangan memuji diri kita. Dengan kepintaran, dengan kehebatan. Wah, saya akan lakukan ini, saya akan lakukan ini. Tanpa Tuhan juga bisa. No. Itu yang membuat kita tidak berdoa dan kurang berdoa. Karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita terjebak untuk kita melihat bahwa diri kita hebat. Tanpa Tuhan kita mampu. Ini yang sangat berbahaya. Dikatakan bahwa karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita harus ingat dan sadari bahwa segala sesuatu hanya bisa terjadi kalau Allah menghendakinya. Sekali lagi saya ulang. Kita harus ingat dan kita harus sadari bahwa segala sesuatu hanya bisa terjadi dalam hidup kita kalau Allah menghendakinya. Kita punya kehendak, kita punya rencana. Kalau Tuhan tidak menghendakinya, tidak akan jadi. Doa adalah tanda kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Setiap hari kita berdoa dan minta penyertaannya. Karena memang kita adalah manusia yang lemah dan terbatas. Mari kita tingkatkan doa kita. Kita harus setiap hari berdoa dengan tidak bosan-bosannya. Setiap pagi kita berlutut di kaki Tuhan. Kita berdoa, Tuhan pimpin hidupku sepanjang hari ini Tuhan. Tanpa Engkau aku tidak bisa Tuhan. Aku lemah. Aku perlu tangan-Mu yang kuat yang menopang aku. Jangan sampai kita kurang berdoa. Dan akhirnya kita tidak bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga akhirnya lama-kelamaan hidup kita jauh dari Tuhan. Dan akhirnya kita terlena, hidup kita puaskan untuk melakukan keinginan diri kita sendiri. Kita memuaskan hawa nafsu kita dan ini yang berbahaya. Jika Anda sudah jauh dari Tuhan hari ini, kembalilah kepada Tuhan. Jika Anda sudah jarang berdoa, mulailah sekarang rajin berdoa.
Jika Anda berfokus kepada diri Anda sendiri, mulailah sekarang berfokus kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Oh, gue mampu kok, gue kaya kok, gue pinter kok, gue bisa kok, bisnis gue udah berhasil kok. No. Jangan fokus kepada diri kita, fokuslah kepada Tuhan. Dengan kita berdoa kepada Tuhan, maka percayalah, hidup kita akan bisa mengerti kehendak Tuhan. Hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan hari demi hari, dan kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Mari kita tingkatkan doa-doa kita. Setiap hari kita berdoa. Setiap pagi sebelum saya memulai aktivitas, saya selalu berdoa. Saya selalu baca Alkitab. Saya kirimkan renungan-renungan harian dari hasil perenungan saya secara pribadi. Sebab tanpa Tuhan saya lemah. Meskipun saya hamba Tuhan, tapi bukan berarti saya super power. Bukan berarti saya Superman. Saya perlu untuk saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap malam pun sebelum tidur, saya selalu berdoa bersama dengan istri dan anak-anak saya. Setelah mereka tidur, saya masuk ke kamar, saya pun berdoa bersama dengan istri saya. Saya berdoa karena memang kita manusia yang lemah. Tanpa Tuhan, we can do nothing. Mari kita terus tingkatkan doa kita. Apalagi pelayan Tuhan. Mari kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam doa pribadi Tuhan. Dalam doa pribadi kita. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri dan akhirnya kita terkutuk. Mari kita tundukkan kepala, kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan siapkan hati kita untuk kita akan perjamuan suci. Kita siapkan roti dan anggur. Kalau tidak ada mungkin bisa ambil roti atau biskuit dan juga teh sebagai simbol saja untuk kita mengingat kembali kematian Tuhan di kayu salib buat kehidupan kita. Saya persilakan untuk tim Remet yang akan memimpin kita dalam pujian yang menghantarkan kita untuk kita mengambil unsur perjamuan suci ini. Saya persilakan.